Halo semua, saya Andi Nela Azahra. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan hidup saya sejak masa SD hingga saat ini. Sejak SD, saya tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung. Guru-guru yang perhatian dan teman-teman yang ramah membuat setiap hari terasa sangat menyenangkan. Saya sering mengikuti lomba, membaca puisi dan beberapa kali meraih juara. Saya juga aktif di pramuka karena sangat menyukai kegiatan lapangan. Dari pramuka, saya belajar disiplin, keberanian, dan kerjasama. Peristiwa ini mengajarkan teori perkembangan menurut Erikson, masa ketika anak belajar membangun rasa percaya diri melalui pencapaian dan dukungan lingkungan. Memasuki SMP, saya semakin bersemangat mengembangkan potensi diri. Saya kembali dikelilingi teman-teman dan guru yang sangat baik. Saya aktif di OSIS sebagai sekretaris dan hampir selalu dipercaya menjadi ketua kelas. Kegiatan pramuka tetap saya lanjutkan. Bahkan saat kelas 7, saya terpilih sebagai Wakpinru Pramuka. Itu membuat saya bangga dan semakin termotivasi. Sebelum masuk SMA, saya dan sahabat saya berencana bersekolah di tempat yang sama. Namun, orang tua tidak mengizinkan karena jarak yang jauh. Saya akhirnya bersekolah di SMA 18 Bone. Awalnya sedih, tapi keputusan itu justru membawa banyak hikmah. Saya bertemu guru dan teman-teman yang sangat baik, serta lingkungan yang membuat saya terus berkembang. Peristiwa ini mengajarkan teori perkembangan pada masa remaja awal yang mulai memasuki tahap identity role confusion, yaitu proses mencari jati diri melalui peran dan tanggung jawab sosial, dan proses resilience, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan menemukan makna positif dalam situasi yang tidak sesuai harapan. Di SMA, saya semakin percaya diri. Saya mencalonkan diri sebagai Pradana Putri Pramuka dan alhamdulillah terpilih. Saya juga dipercaya menjadi wakil MPK serta berhasil lulus dengan peringkat 5 besar IPA. Semua itu membuat saya semakin bangga terhadap perkembangan diri saya. Saat masa akhir SMA, semuanya mulai membicarakan masa depan. Ada yang ingin bekerja, ada yang langsung menikah, dan ada yang ingin melanjutkan kuliah. Dan saya sangat bersyukur karena orang tua saya selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin. Saya mencoba daftar jalur SNBP di Unhas dengan prodi kesehatan masyarakat karena saya menyukai kesehatan, tetapi saya dinyatakan tidak lolos. Saat itu saya sangat terpukul dan sempat membandingkan diri dengan orang lain. Namun orang tua saya menasihati bahwa jangan pernah bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain karena semuanya sudah diatur oleh yang di atas. Mendengar perkataan orang tua saya, perlahan saya bangkit dan mencoba lagi melalui jalur SNBT. Pada saat itu, ayah saya mengantar saya ke Makassar, hanya naik motor berdua dari Bone ke Makassar. Momen itu adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan dan sangat berarti di hidup saya, di mana perjuangan seorang ayah yang akan melakukan apapun demi anaknya. Beberapa minggu kemudian, saat pengumuman SNBT dibuka, saya bersama dengan keluarga menangis haru karena saya dinyatakan lulus di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, di mana itu merupakan prodi yang diimpikan oleh orang tua saya, karena beliau sangat menginginkan anaknya untuk menjadi seorang guru dengan harapan agar hidup anaknya lebih baik daripada dirinya. Peristiwa ini berkaitan dengan teori perkembangan yang mencerminkan growth mindset, kemampuan melihat kegagalan sebagai proses belajar bukan akhir dari segalanya. Memasuki masa kuliah adalah pengalaman baru bagi saya. Saya merasa bahwa dunia perkuliahan terasa sangat berbeda dari masa SD, SMP, dan SMA. Untuk pertama kalinya, saya merantau dan jauh dari keluarga. Awalnya saya sering bertanya, mengapa harus jauh? Namun, perlahan saya belajar menerima pilihan saya. Di tanah rantau ini,
Saya belajar apa arti mandiri, mengatur waktu, mengendalikan emosi, dan bersyukur dengan keadaan. Saya sangat bersyukur dan beruntung karena dipertemukan dengan teman-teman yang baik yang selalu membantu saya di tanah rantauan ini. Kita saling mendukung, kita selalu ada saat terpuruk maupun bahagia. Saya benar-benar sangat bersyukur karena mendapatkan teman seperti itu. Karena mendapatkan teman seperti mereka di tanah rantau, apalagi di kota ini, bukanlah hal yang mudah. Sekarang, saya menjalani kuliah dengan penuh rasa syukur. Saya tahu perjalanan saya masih panjang, tetapi saya yakin selama saya berusaha dan berdoa, saya bisa mencapai cita-cita dan membanggakan orang tua. Semua pengalaman dan peristiwa hidup saya telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Peristiwa ini mengajarkan teori perkembangan yang menunjukkan proses self-actualization, yaitu usaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri.